Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan, kami mahasiswa Stika Wirausaha Yogyakarta. Kami akan menjelaskan tentang apa itu Alzheimer dan gejalanya seperti apa dan penyebabnya seperti apa. Perkenalkan, saya Hilarius Haristo Kakak, saya sebagai MC dan teman saya lainnya sebagai pemateri. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk pemateri pertama, saya persilakan kepada Saudara Dwi Yayang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penyakit Alzheimer dan beberapa gejalanya. Jadi penyakit Alzheimer adalah penyakit yang merusak dan bisa menimbulkan kelumpuhan. Biasanya terjadi di atas usia 65 tahun. Jadi untuk para lansia itu sering banget terjadi yang namanya penyakit Alzheimer. Gejala dari Alzheimer itu yang pertama kehilangan daya ingat atau memori. Kalau pada orang tua normal di usia 65 tahun itu mereka udah pikun lah istilahnya, pasti daya pengenannya itu udah mulai turun, tapi mereka masih ingat, masih bisa mengingat walaupun sedikit. Kayak mereka lihat ada orang nih, oh ini tetangga saya, tapi mereka lupa namanya siapa. Tapi kalau untuk orang tua yang mengalami Alzheimer, mereka nggak ingat sama sekali, bahkan lihat orangnya pun mereka kayak ini siapa ya, aku baru lihat, kayak gitu. Terus yang kedua, kesulitan melakukan aktivitas rutin yang biasa. Jadi kalau orang tua normal itu mereka ingat nih, oh gini caranya mandi, tahapnya gini. Terus caranya pakai baju tuh gini, cara makan tuh gini. Tapi kalau untuk orang tua Alzheimer, mereka bahkan lupa sama sekali caranya. Terus yang ketiga, kesulitan untuk berbahasa. Jadi kalau orang tua normal itu mereka kalau kesulitan mengungkapkan kata yang mau mereka sampaikan kepada kita, tapi mereka kayak apa ya kata yang cocok, kata yang pas nih buat menggambarkan apa yang mau saya katakan. Mereka tuh bisa menemukan kata yang oh ya ini pasti bakal dimengerti, jadi kita tuh mengerti. Tapi kalau orang tua Alzheimer, mereka bahkan nggak bisa, jadi mereka kesulitan untuk menyampaikan kata itu, kata apa, tapi sekalinya bisa mereka bakal pakai kata yang kita sendiri kayak itu apa artinya. Nah itu. Terus yang keempat, disorientasi waktu dan tempat. Jadi kalau kita mau pergi di suatu tempat, kita pasti kayak oh tempat ini baru saya datang ini, oke kita harus mulai menolak kayak oh ini tempatnya kayak gini. Tapi kalau orang tua penderita Alzheimer, mereka bisa tersesat di tempat yang bahkan familiar sekalipun, kayak jalan pulang aja mereka tuh nggak bisa. Itu untuk orang tua Alzheimer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dan untuk pemateri kedua, saya persilakan kepada Saudara Astiana Todo. Lanjutannya yang kelima, penurunan dalam memutuskan suatu fungsi eksekutif. Artinya tidak bisa memutuskan menggunakan baju hangat ketika cuaca dingin. Begitu juga sebaliknya. Yang keenam, salah menempatkan barang itu bisa mudah terjadi. Yang ketujuh, perubahan tingkah laku. Itu bisa sewaktu-waktu susah atau senang. Yang kedelapan, perubahan perilaku. Bisa terjadi, artinya mudah curiga dan mudah tersinggung. Yang kesembilan, kehilangan inisiatif. Artinya hilang akal, hanya duduk dan dapat menonton TV berjam-jam. Yang ke-10, halusinasi, artinya lupa. Dan untuk pemateri ketiga, saya persilakan kepada Saudara Junianti Mete. Yang ketiga, penyebab faktor genetik. Salah satu faktor yang menyebabkan penyakit Alzheimer yaitu faktor genetik. Apabila dalam riwayat keluarga mengalami penyakit ini, maka ada kemungkinan akan menurun pada anggota keluarga yang lainnya. Yang kedua, faktor usia. Faktor usia juga merupakan salah satu penyebab penyakit Alzheimer, karena seseorang yang sudah berusia lanjut di atas 65 tahun akan lebih berisiko mengalami penyakit ini. Yang ketiga, jenis kelamin. Penyakit Alzheimer dan Parkinson juga dipengaruhi oleh jenis kelamin. Biasanya para wanita lebih berisiko mengalami penyakit ini dibanding dengan pria. Yang keempat, cara pencegahan. Yang pertama, konsumsi makanan mengandung antioksidan. Makanan dengan antioksidan dapat mencegah penyakit pikun dan mencegah tentunya Alzheimer. Banyak sekali sayur dan buah-buahan yang kaya antioksidan. Yang kedua, kurangi makanan berlemak. Bukan hanya obesitas, lemak juga dapat memicu perubahan fungsi otak ke arah lebih baik atau lebih buruk. Alzheimer juga bisa dipicu dari makanan berlemak. Sebaiknya kurangi konsumsi lemak jenuh
karena dapat membuat sel-sel otak yang menjadi tidak efisien. Yang ketiga, olahraga. Rajin olahraga ternyata merangsang produksi kolesterol baik. Yang keempat, rangsanglah pertumbuhan otak. Otak mulai menyusut saat usia mencapai 30-40 tahun. Namun, peneliti berpendapat seseorang dapat meningkatkan ukuran otak dengan rajin belajar. Yang kelima, kurangi makanan manis. Makanan manis tidak hanya menimbulkan masalah berat badan, banyak makanan manis juga dapat merintis kerusakan otak. Dan untuk pemateri keempat, saya persilakan kepada Saudara Febelina White. Contoh cara pencegahan. Yang pertama, masak makanan sendiri di rumah. Dengan memasak makanan sendiri di rumah, kita dapat memastikan sendiri bahan-bahan yang digunakan adalah yang terbaik dan lebih sehat daripada beli makanan di luar. Yang kedua, jaga kebersihan gigi. Gigi dan gusi yang tidak bersih dapat meracuni otak dan cenderung membuat memori semakin rendah. Yang ketiga, kenali tanda-tanda awal asesmen. Yaitu tanda-tanda awal asesmen dapat berupa kesalahan kecil, seperti salah menilai jarak ketika berjalan, bingung saat membaca peta, rasa penciuman mulai hilang, dan mengajukan pertanyaan. Sekian dari kami, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih.